Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ya nabi'ul ulumi wal hikam wa ala alihi wa ashabihi ma damatil ayyam. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab hadis Sahih Bukhari Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Belum dipasang kanan, sampai 3 kali. Jadi sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratil habibina wa syafi'i qulubina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi al-kiram. Al-Fatihah. Thumma ila hadratil imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta. Thumma ila hadratil imam Al-Hafidh Abi Muhammad Abdullah Sa'd bin Sa'id bin Abi Jamrah Al-Azadi Al-Andalusi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Wa summa ila jami' mu'allifil kutubi wa syarihiha wa musannifiha wa ila jami' man ajazana ila al-muntaha. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Thumma ila hadratina abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa liman istama'na hauna bisababihil Fatihah. Hadis 67. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Ibnu Abbasin, hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Anna bahwa Abu Bakar kharaja keluar, wadzalika hal tersebut ba'da setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Umar dan Umar, wa Umar dan Sayyidina Umar
yukallimu berbicara, an-nasa kepada orang-orang. Faqala berkata Abu Bakar, ijlis duduklah. Fa'aba namun Umar menolak. Fatasyahada lalu bersahadat. Siapa Abu Bakrin? Abu Bakar. Famala maka condong ilaihi pada Abu Bakar. Siapa an-nasu orang-orang. Wa taroku dan mereka meninggalkan Umar. Faqala berkata Abu Bakar, amma ba'du, adapun setelah itu, faman barang siapa kana minkum karena ada minkum dari kalian yang butuh yang menyembah Muhammad dan Nabi Muhammad, fa inna maka sesungguhnya Muhammad dan Nabi Muhammad qad mata telah mati. Wa mangkana dan barang siapa ya butuh menyembah Allah fa inna Allaha sesungguhnya Allah hayyun tetap hidup, atau bisa terjemahnya maha hidup, tapi ini yang tepatnya ya hayyun tetap hidup, la yamutu tidak mati. Qala berfirman siapa Allah Azza wa Jalla, Azza maha perkasa, wa Jalla dan maha agung. Ma Muhammadun, ma tidak lain, Muhammadun Muhammad itu illa hanyalah Rasulun seorang Rasul, qad sungguh khalat telah berlalu min qablihi sebelumnya
ar-rusulu beberapa rasul, ila hingga asyakirina ayat asyakirin. Wallahi demi Allah, laka anna hampir-hampir annasa manusia lam yakunu mereka tidak ya'lamuna mengetahui annallaha bahwa Allah anzala telah menurunkan hadhil ayati ayat ini hatta hingga talaha membacakan ayat tersebut siapa? Abu Bakrin, Abu Bakar. Fatalaqqaha kemudian memahami ayat tersebut siapa? An-nasu orang-orang minhu dari Abu Bakar. Falam lantas tidak yasma'u mendengar siapa? Basyarun manusia illa kecuali yatluha membaca ayat tersebut. Ini penjelasan hadis ini nanti panjang sekali karena ini menceritakan Nabi wafat. Saya membaca beberapa kitab tarikh, kitab sirah, macam-macam nih, sampai beberapa macam 1, 2, 3, 4 sampai 5 masing-masing sampai 9 jilid. Saya baca tentang kewafatannya Nabi. Nah, ketika Nabi mau wafat, ini ada beberapa hal yang ditandai oleh Allah pada peristiwa itu. Nah, pada bulan Ramadan tahun 10 Hijriah, beliau ini beriktikaf di masjid selama 20 hari. Biasanya kan cuma 10 hari, ini 20 hari. Iktikafnya lama sekali. Kemudian malaikat Jibril datang untuk menguji bacaan Al-Qur'annya Nabi. Ya, katakanlah kalau sekarang anak mondok itu ditahsin. Ya, ditahsin sendiri oleh Jibril sampai 2 kali. Nah, jadi Nabi tidak seperti biasanya. Biasanya iktikaf cukup 10 hari, ini 20 hari. Kemudian Jibril datang 2 kali. Pertama untuk menguji bacaan Nabi sudah betul apa belum. Tadi baca betul, datang lagi lah Jibril menguji lagi bacaan Nabi sampai betul. Ibaratnya jenengan itu ya harus ditasbih ke saya ketika ngaji, bacaannya panjang pendeknya, seperti ngaji gini sorokan ini ya ditasbihkan sampai betul-betul selesai, betul-betul benar, nah, baru boleh pulang. Kemudian pada waktu melempar jumroh,
Nabi mengatakan kepada para sahabat, ya, pelajarilah wahai manusia, ya, mungkin, jadi pelajarilah manasik dari aku, kata Nabi. Mungkin bulan haji tahun berikutnya kalian sudah tidak bersamaku. Inilah kata-katanya Nabi, ya, suruh mempelajari manasik, mulai haji, umrohnya disuruh menyempurnakan manasiknya dengan Nabi. Dan Nabi mengatakan mungkin, ya, musim haji tahun depan kalian sudah tidak berhaji bersamaku. Nah, setelah itu permulaan Nabi sakit, ya, Nabi sakit pada hari Senin 20 Safar tahun 11 Hijriah. Ini Nabi mulai sakit, panas dingin, panas dingin, panas dingin. Kenapa Nabi sakit? Pada waktu itu Nabi pergi ke satu tempat, ya, ternyata pulangnya itu merasa pusing. Terus masuk ke masjid, pulang lagi kok tambah pusing, pulang lagi tambah pusing. Nah, kemudian ini selama 13 hari Nabi tetap beraktivitas dengan orang lain dalam keadaan sakit, itu tetap beraktivitas. Kalau kita bersih dikit aja wis spray sembarangnya spray. Kalau Nabi tetap beraktivitas. Kemudian pesan terakhirnya Nabi ini, beliau memilih tinggal di rumah Sayyidah Aisyah sampai beliau wafat. Nah, para sahabat tanya, ya Rasul, engkau ini lagi sakit, sebaiknya engkau pilih istirahat di mana? Jadi istirahatnya milih di rumah istrinya, yakni Sayyidah Aisyah. 5 hari sebelum Nabi wafat, ya, 5 hari sebelum Nabi wafat, jadi pada hari Rabu tanggal 5, ya, sebelum beliau wafat, ya, suhu tubuh badan beliau sangat tinggi, ya, demam sangat tinggi. Kemudian di samping tempat tidur beliau itu ada 5 geriba air, ya, ada 5 geriba air, dan penuh dengan air. Beliau selalu mengambil air itu untuk mengusap wajahnya beliau karena saking panasnya. Dari peristiwa itu Nabi juga berpesan kepada para sahabatnya untuk memperbanyak membaca ayat kursi, karena ketika sakaratul maut itu sangat sakit sekali. Rasanya sama dengan disayat-sayat dengan 100 pedang. Kalau pedangnya tajam mungkin agak nggak terasa, pedangnya nggak tajam, 100 pedang. Nah, kemudian Nabi minta diambilkan air itu, ya, ditaruh di geriba, 5 geriba itu dari 5 sumur yang berbeda. Jadi jenengan kalau terasa panas dingin, perintahkan anaknya ambil sumur di 7 rupa. Nabi itu menjelang wafat minta dia itu ngambil dari sumur yang berbeda-beda. Jadi 7 geriba ini dari sumur yang berbeda-beda. Kalau orang Jawa kan 7 rupa air dari sumur yang berbeda-beda. Itu untuk Nabi mengambil air wudhu dan membasahi wajahnya, mengusap dan membersihkan wajah. Kemudian 4 hari sebelum Nabi wafat, ya, ketika di rumah beliau ada beberapa sahabat, diantaranya Umar bin Khattab, ya. Nabi mengatakan, kemarilah kalian dan akan aku tuliskan pesan buat kalian yang tidak akan tersesat selamanya. Jadi Nabi itu meninggalkan kepada para sahabatnya 2 hal, yaitu Al-Quran dan hadis. Kita belum bicara hadis yang setelah Nabi wafat, ya, ini hadis yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat. Kemudian 2 hari sebelum Nabi wafat, pada hari Sabtu sampai Minggu, badan Nabi agak merasa ringan, ya, enteng, malah gak kerasa kalau sakit, ya. Nabi
Nabi masih tetap berjamaah dengan sahabat yang lain dan mengeraskan suara takbir biar sahabat-sahabat yang lain tahu kalau Nabi itu pergi ke masjid dan badannya sudah sehat. Nah ini. Kemudian sehari sebelum Nabi wafat, ya, sehari sebelum Nabi wafat. Nah pada hari akadnya beliau ini mulai memerdekakan budak-budaknya beliau. Harta-hartanya itu disedekahkan. Jadi budak laki-laki beliau semuanya dimerdekakan. Beliau masih menyisakan 7 dinar harta itu yang disedekahkan. Nah, kemudian Nabi masih punya hutang jas, ya jas perang terbuat dari besi itu ya digadekan ke wanita Yahudi. Jadi kalau ada orang mati meninggalkan hutang wajar ya, Nabi aja mati meninggalkan hutang ke wanita Yahudi. Kalau kita hidup banyak hutang wajar, Nabi sampai meninggal pun masih punya hutang. Oke. Jangan takut hutang. Kalau ada yang ngutangi 1 miliar tim aja. Jadi gak usah aneh kalau ketika ada orang mau diberangkatkan itu Pak Mudir ngomong, Bapak Ibu, kalau ini si mayit punya hakul adami, ya nanti bisa menghubungi keluarganya. Padahal kan bahasanya itu dihaluskan. Karena sing diutang nang diutang nang sampean moro nang keluargane. Bahasanya Mbak Mutin dihalusno hakul adami. Ya, kemudian hari terakhir kehidupan Nabi. Nabi ini terakhir menjelang detik-detik kehidupannya Nabi. Jadi Sayyidah Fatimah itu menjelaskan bahwa Sayyidah Fatimah itu dibisiki oleh Nabi kalau Nabi mau wafat. Kemudian Sayyidah Fatimah menangis, ya, Sayyidah Fatimah menangis. Kemudian Nabi bertanya, kenapa kamu menangis? Ya karena tahu bapaknya mau meninggal. Terus dibisiki lagi, kamu jangan menangis karena kamu adalah salah satu keluargaku yang akan masuk pertama ke surga bersamaku, dan kamu akan menjadi pemimpin wanita sejagat, dan nanti di akhirat juga akan menjadi pemimpin wanita di akhirat. Akhirnya tersenyumlah Sayyidah Fatimah. Dan sebelumnya juga Nabi menceritakan kepada Ummu Salamah bahwa nanti Nabi pernah melihat dikabari Jibril bahwa cucunya akan mati di Karbala dengan dipenggal kepalanya. Jadi sebelum wafat itu sudah diberitahu Jibril kalau cucunya akan dibunuh oleh orang di Karbala. Tapi Nabi tidak menyebutkan orangnya. Biasanya Nabi itu kalau menyangkut rahasia kan tidak disebutkan. Akhirnya kan Sayyidina Hasan juga terbunuh, Sayyidina Husain juga terbunuh. Ini disampaikan oleh Nabi sebelum Nabi wafat. Akhirnya dia terbunuh juga. Nah kemudian detik-detiknya meninggal, Nabi selalu mengatakan, ya Allah ampunilah aku, kasihanilah aku, rahmati aku, ampunilah umat-umatku dan sebagainya. Akhirnya mengucapkan bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Kalau jenengan mau mati, kira-kira apa yang dibayangkan? Bapak ninggal warisan nang kono yo. Nabi mau meninggal dia didoakan adalah umatku kaya apa oleh tak tinggal mati. Jadi kalau kita mau mati ya ikutilah apa yang disampaikan Nabi, semua hartanya disedekahkan. Jadi ketika wafat tidak menyisakan hisab yang panjang. Jadi ketika wafat tidak menyisakan hisab yang panjang. Jadi Nabi masih memikirkan umatnya nanti bagaimana setelah beliau wafat. Nah pada waktu itu ada Abdurrahman bin Abu Bakar, ya, dia memberikan isyarat pada Abdurrahman untuk memberikan siwak. Jadi Nabi sebelum meninggal, ya, Nabi bersiwak dulu sampai bersih, ya. Jadi gosok gigi. Nah,
Makanya ini ada pertanyaan, kira-kira kalau meninggal disikat-isik nih. Kedisian meninggalnya kasihan, sakit. Kalau belum itu diajari bersiwak atau bersikat gigi sebelum. Kalau memang orang itu sakitnya parah, ya harus sering-sering bergosok gigi. Biar kalau diberi kesembuhan Allah lebih cepat. Kalau dipanggil juga lebih cepat. Nah, ini kan kita bercerita detik-detiknya Nabi menjelang wafat. Nah, di situ akhirnya para sahabat memandikan Nabi. Nah, kemudian Nabi dimakamkan di tempatnya situ. Karena Nabi pernah bersabda, tidak ada satu Nabi dan Rasul pun yang meninggal. Nah, kalau tidak dimakamkan, di mana tempat beliau meninggal? Di kamarnya itulah Nabi. Akhirnya tempat tidurnya diambil sama sahabat Tolha, kemudian digali di situ dan Nabi dimakamkan di situ. Keluarganya menyetujui, semua menyetujui, dan sudah di situ. Ya. Jadi rumah Nabi itu ya di tengah-tengah yang sekarang Masjid Nabawi itu rumahnya Nabi. Ya. Nah, setelah Nabi wafat ini pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, Nabi wafat dalam usia 63 tahun lebih 4 hari. Ini udah usia berapa? Apa Jalil? 66. Wah, 67. Diskon banyak. Nabi 63 tahun lebih 4 hari. Ini berarti Allah memberikan isyarat pada kita umatnya Nabi, nabinya saja 63 tahun. Hidup usianya pendek tapi berkualitas. Ya. Bapaknya Gus Dur 39 tahun meninggal. Jadi kalau ada orang tua sampai 100 tahun, kata kitab ini perlu diantarkan pulang karena tersesat di dunia tidak bisa kembali pulang. Ya, ini Nabi meninggal, kemudian sahabat berduka. Nah, sejak meninggalnya Nabi inilah mulai terjadi kongsi. Tahu kongsi toh? Perpecahan. Nabi meninggal ditunggu oleh keluarganya Nabi di dalamnya Nabi. Nah, sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin pergilah ke Sakifah Bani Sa'idah. Sakifah yang Bali Agung lah, kayak rumah saya di Bali Agung. Bahasa Arabnya Sakifah, rumahnya Bani Sa'idah. Di situ antara sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin membicarakan suksesi kepemimpinan setelah Nabi wafat. Siapa kira-kira yang kita jadikan khalifah setelah Nabi wafat? Bayangkan, Nabi wafat tidak segera mengurus jenazahnya Nabi, tapi dia ngomong no politik sampai milih sapa sing gadani Nabi. Maka dari kisah ini pengikutnya Sayyidina Ali yang orang dekat Sayyidina Ali marah sama para sahabat. Ini harus tahu ceritanya nih, harus tahu ceritanya. Sehingga yang mengurus jenazah itu sampai 3 hari adalah keluarganya Nabi. Nah, inilah kemarahan mulai muncul. Yang satu mendukung Sayyidina Ali. Karena apa? Sahabat-sahabatnya ini ketika Nabi wafat sampai 3 hari cik ngomong politik, suksesi kepemimpinan. Akhirnya terpilihlah sahabat Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah pertama. Baru gak sahabat itu ada yang negur, kalau Nabi sudah wafat, kenapa gak segera diurus jenazahnya? Jasadnya sudah dimandikan, kemudian ditutup dengan kain hitam. Nah, di situ mulai konflik keluarga muncul. Yang satu mendukung Ali bahwa wasiat kepemimpinan setelah Nabi itu adalah Ali. Mereka yang mendukung Sayyidina Ali. Sehingga yang mendukung Sayyidina Ali, mereka menamakan dirinya Syi'i karena peristiwa ini. Sehingga mereka itu berkembang besar, jadilah mereka namanya orang Syiah. Kenapa orang Syiah benci sahabat itu? Ya karena ada peristiwa ini. Makanya jenengan jangan terbawa
berita-berita yang itu kan versi mereka. Saya membaca, ya memang itu terjadi 1000 tahun yang lalu, ya, tapi saya membaca kitab-kitab yang sahih dan sebagainya. Saya memahami konflik, ya, manajemen konflik, memahami konflik itu, iya memang Nabi saja ketika itu 3 hari belum diurus jenazahnya. Bayangkan, kira-kira kalau sahabat yang lain marah, itu kira-kira ya wajar apa enggak? Itu saja. Mereka akhirnya tidak mau bergabung dengan para sahabat, menghina-hina para sahabat karena peristiwa ini. Ya, jadi peristiwa ini, makanya seharusnya mereka yang mendukung Ali, saya mendukung Sayyidina Ali, itu harusnya Imam Ali yang jadi pemimpin setelah Nabi wafat, karena wasiatnya Nabi. Tapi para sahabat memilih suksesi kepemimpinan sendiri. Sehingga yang pro sahabat mereka menamakan dirinya Ahlus Sunnah, yang pro Sayyidina Ali menamakan dirinya Syiah. Ini awal munculnya perbedaan setelah Nabi wafat. Makanya setelah Nabi wafat ada peristiwa orang berjumpa dengan Nabi, baik dengan yaqdhah, terjaga, dan dalam mimpi. Mereka tidak percaya. Karena apa? Buktinya Nabi wafat 3 hari itu membujur jasadnya. Nabi tidak memanggil salah satu orang kepilihan yang namanya khalifah ini, kan tidak. Nabi yang jasadnya masih bisa disaksikan saja tidak memberi isyarat apa. Bagaimana Nabi yang sudah dimakamkan? Maka ketika kita bicara tasawuf, orang pernah berjumpa Nabi ini ditolak sama sebagian yang lain karena peristiwa itu. Ya. Ini jangan tahu nanti di mana awalnya ada penyebutan Ahlus Sunnah, mana pertama ada penyebutan Syiah. Tadinya orang itu mencintai Ahlul Baitnya Nabi, ya, tadinya orang mencintai Ahlul Baitnya Nabi. Nah, Ahlul Bait ini termasuk dulu orang yang semasa Nabi hidup pernah tinggal bersama Nabi satu rumah, ya, dan membantu Nabi, termasuk istri-istrinya, anak-anaknya, cucunya, dan sebagainya yang pernah berjumpa Nabi. Para sahabatnya yang tinggal di situ dinamakan Ahlul Bait. Kemudian Nabi wafat, yang dilahirkan dari anak-anak Nabi namanya dzurriyyah, dzurriyyah. Sehingga Sayyidina Ali pindahlah ke Iran, ke sana. Terus sahabat di sini kekhalifahan. Makanya Khalifatul Ula Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi jangan kaget kalau orang Syiah membenci para sahabat itu, ya karena peristiwa ini. Tapi kan sekarang kita ini peristiwa ini tahunya dari sejarah. Saya membaca sejarah ini 9 jilid. Ini ada lagi sejarah, ya, Sirah Nabawiyah, semua Sirah Nabawiyah, Ar-Rahiqul Maktum. Ini Tabaqatul Al-Kubra, Sirah Nabawiyah, ini Tarikh Ibnu Katsir, terus Imam Suyuti, sampai berjilid-jilid. Jadi kalau jenengan membaca sejarah, penulis sejarah itu sebenarnya posisinya dia itu sama dengan hakim di majelis pengadilan. Apa yang ditulis orang itu dibaca orang, diyakini seperti itu. Ini sejarah. Berbeda dengan fikih. Fikih kan jelas dalilnya, ya. Kalau sejarah ini keterlibatan politik juga luar biasa. Ada sejarah yang ditulis berdasarkan pesanan penguasa, ada sejarah yang ditulis apa adanya. Biasanya malah penulis sejarah yang menulis apa adanya itu gak berumur panjang. Makanya ini kalau membaca sejarah nanti jangan satu kitab bandingkan. Saya membaca kitabnya Ibnu Katsir begini, saya membaca kitabnya Imam Suyuti begini, ini Rahiqul Maktum begini, ini. Saya kadang berpikir sejarahnya yang benar yang bagaimana. Sejarah yang ditulis oleh orang-orang Syiah sudah pasti ya melaknat para sahabat, sudah pasti. Sayyidah Aisyah dilaknat-laknat seperti pelacur. Nah, bayangkan
Ini padahal awalnya konflik keluarga. Itu kan konflik keluarga, jadi konflik internasional sampai hari ini. Padahal kalau kita baca dari sejarah, perbedaannya hanya satu. Orang Syiah itu menuntut kepada para sahabat, kepemimpinan diserahkan kepada Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali itu bernima wasiat menurut mereka. Ahlussunnah tidak mau, pengikut para sahabat tidak mau. Makanya orang yang tadi berada di Saqifah Bani Sa'idah dan pengikutnya itu menamakan dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kalau yang ke sana bersama Sayyidina Ali adalah Syi'i, kemudian berkembang jadi Syiah. Okay. Ini awalnya. Nah, kejadian ini ya wallahu a'lam. Saya membaca sekian banyak kitab berjilid-jilid, minimal 5 jilid ya. Tarikhnya ini sampai ini ada kitab yang juga berjilid-jilid, Al-Firdaus bi Mansuril Khitab. Ini juga tarikhnya Imam Tobari saya baca. Ini malah Imam Tobari menulis per tahun sejarah itu, mulai penciptaan Nabi Adam sampai beliau wafat, jadi per tahun. Sampai setiap tahun ada kejadian apa ditulis. Oke. Sampai saya baca kitab Hiyatul Awliya yang berjilid-jilid nulis sejarah, versinya bahasanya persis hadis. Oke. An itu persis hadis, tapi itu sejarah. Jadi sejarah itu pada intinya setelah kita belajar sejarah, jadi membaca kitab sejarah itu jangan langsung diterima letterlek apa adanya, dicermati dulu. Contoh begini, kalau kita bicara Indonesia, kisah G30 SPK itu tergantung siapa yang bercerita. Menurut mereka yang mengikuti partai komunis, ya mereka mengatakan yang terdolimi. Kita yang nenek moyangnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah, seperti bapak saya, ya, ketua Ansor di zamannya, ya kita yang didolimi, mereka dewi sing mati, ya kudu sing mati. Nah, tapi yang ditulis oleh negara tidak sama dengan kejadian yang ada di lapangan. Padahal di belakang saya ini dulu ada sumur untuk pembantaian para ulama. Ulama di Kediri sudah dibantai semuanya, itu kan ya ulama. Tapi sekarang mereka menuntut supaya negara minta maaf ya kepada mereka. Nah, inilah sejarah. Siapa nanti yang berkuasa, sejarah itu akan dirubah semuanya menurut versinya dia. Ketika Pak Harto berkuasa, saya membaca sejarah yang ditulis Pak Harto tentang G30 SPK ada 30 jilid itu. Ya ternyata menurut orang lain itu kan perversinya Pak Harto, melindungi dirinya begini-begini. Ya begitu juga sejarah-sejarah yang ini nanti kaitannya dengan politik sangat luar biasa. Ya. Sampai terbunuhnya para sahabat, terbunuhnya Imam Hasan, Husain itu kaitannya dengan politik. Ya. Ini kita menjelaskan hadis tentang wafatnya Nabi. Jadi ketika Nabi wafat itulah mulai umat Islam pecah kongsi, bercerai-berai, banyak aliran. Wis pokoknya aku sing bener sampai saat ini. Pengikut yang terbanyak memang Ahlussunnah wal Jamaah. Masuk kita ini pengikut Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah yang pertama muncul itu Ahlussunnah wal Jamaah yang cinta Ahlul Bait, juga cinta para sahabat. Kalau Syiah cinta Ahlul Bait, tidak cinta para sahabat. Nah, sekarang terbalik, orang hanya cinta sahabat, menghujat Ahlul Bait. Itu ketika Muawiyah berkuasa. Cinta sahabat tapi menghujat Ahlul Bait. Sayyidina Ali itu hampir 200 tahun dan keluarganya dihujat-hujat. Nah, ini kita kalau bicara Ahlussunnah, bicara Syiah, bicara yang lain-lain, jangan alergi. Sampai saya ini jujur saja, ingin pergi ke Iran, mau ziarah kubur ke makamnya Ahlul Bait, tidak berani.
Nanti kalau ada yang upload foto saya di Facebooknya mereka, Gus Dur diundang ini makame Imam Sajjad, makam ini. Pasti saya pulang ke sini dipikir saya orang Syiah. Padahal saya ini pengen ziarah ke makamnya Ahlul Bait, ya, Sayyidina Ali, Siti Fatimah dan sebagainya. Ya. Saya berada di Mesir itu mau ke makamnya Sayyidina Husain, yang itu kan hanya kepalanya di situ. Travelnya ini sama jamaah sama ustadznya, itu orang Syiah. Saya ya Allah, rasanya saya kan nggak bisa mendekat karena rombongan nggak mendekat. Di situ kan Ahlul Baitnya Nabi, cucunya Nabi yang mulutnya itu dicium sama Nabi. Okay. Nabi saya mengatakan ini anak yang aku cintai. Siapa yang mencintai dia sama dengan mencintaiku. Bayangkan rombongan dari kita itu melarang mengunjungi itu. Ya akhirnya minta tolong teman yang lain. Aneh bos, kan mungkin nangkinin aku video call ambek makamnya Imam Husain yang hanya walaupun kepalanya saja. Jadi akhirnya hanya saya kirim Fatihah itu di luar dengan video karena rombongan semua menolak. Nah kalau saya maksa ke sana bisa, tapi nanti pulang nggak diajak pulang. Ya itu, ini kan sensitif sampai hari ini. Kita mau berkunjung ke makamnya Ahlul Baitnya Nabi sampai detik ini nggak bisa. Padahal peluang ke sana itu banyak, bahkan yang mau menggratiskan itu banyak. Tapi kan saya masih takut, karena di sini kan sensi sekali, sensitif lah orang sekarang. Padahal itu kan konflik pribadi yang sekarang konfliknya membumi ya sampai menjadi konfliknya negara. Jadi kita yang ngaji kitab yang tidak ada kaitannya dengan kekuasaan ya bicaranya bebas, tapi yang ada kekuasaan ya nggak bisa bicara bebas. Saya membaca kitab-kitab yang tidak ada kaitannya dengan kekuasaan ya ngomongnya belak-belakan seperti Imam Suyuti, ya Imam Ibnu Katsir. Kalau yang lain-lain ya masih ada keterkaitan dengan kekuasaan ya sama. Wong fikih saja kalau yang kita baca itu juga masih banyak yang keterkaitan dengan penguasa zaman dulu. Makanya perlu ada pembaruan fikih. Nah, inilah sekilas ya kisah. Kalau mau saya ceritakan detail nggak cukup 1 semester tentang Nabi sampai wafat. Sementara sampai sini ada pertanyaan. Waalaikumsalam. Ini kesimpulan berarti setelah Nabi wafat ini ada perpecahan. Perpecahan antara sahabat yang tiga dan sahabat Ali. Macam yang memiliki kalau disebutkan yang mengikuti sahabat Ali adalah Syiah, dan yang mengikuti Abu Bakar Siddiq adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Keduanya ini bawa akidah. Akidah antara keduanya ini setuju. Mana yang benar, yang patut diikuti. Jadi sejarah mulai ditulis yang tentang Saqifah Bani Sa'idah. Ini kitab yang menerangkan Saqifah Bani Sa'idah. Saya baca berulang-ulang sampai khatam, sampai hampir baliknya kata-katanya hafal. Ini menerangkan Saqifah Bani Sa'idah, peristiwa yang ada di sana. Tapi kalau di kitab ini yang tersudutkan adalah orang-orang Ahlu Sunnah yang tersudutkan. Kalau di kitab yang ini yang tersudutkan adalah orang Syiah. Kalau di kitab ini tidak mau melanjutkan ceritanya, tidak mau melanjutkan ceritanya. Ini ulama India yang menulis, ini yang populer sekali. Jadi ini Ar-Rahiq Al-Makhtum, Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Gak mau belak-belak. Saya masih mencari kitab yang mau ngomong apa adanya. Ini juga Sirah Nabawiyah. Ini malah banyak yang
nggak dijelaskan, hanya peristiwa-peristiwa itu. Nah, makanya ketika kita bicara sejarah ini, dalilnya kan harus kuat. Ketika apa yang saya ceritakan ke jenengan, saya nggak punya dalil, jenengan meyakini apa yang saya ceritakan betul, adalah itu salah. Ya ila yaumil qiyamah jadi dosa jariah. Gila? Mungkin. Nah, di dalam kitab ini Saqifah Bani Sa'idah mengatakan hadis-hadis yang sahih-sahih menurut mereka para sahabat. Jangan dianggap sahih dulu, belum tentu sahih itu. Itu juga sahih menurut para sahabat, belum tentu sahih menurut ahlul bait. Mana sekarang hadis yang sumbernya dari ahlul bait? Mereka ini ngomong begitu. Nah, maka saya juga kadang melongo gini, iya ya. Aku ora duwe hadis yang dari ahlul bait. Akhirnya saya juga punya hadis musnad Imam Ali ahlul bait 20 jilid. Saya baca, saja ini saya baca loh. Imam Ghazali apa juga kok ini gitu loh. Terus saya baca lagi tentang ilmu kitab Nasoihul Ibad yang dikaji di banyak pesantren di Indonesia. Kok akeh hadis itu kok ini? Tapi gak ngomong ya hadisnya ahlul bait. Nah, iya. Saya itu ini akhirnya padahal di dalam sejarah juga kan ada yang mengatakan ini sejarah. Dulu orang-orang bergurunya kan ke Imam Ja'far As-Shadiq, okay? Anak cucu Nabi yang mewarisi banyak ilmu. Sehingga jadilah murid-muridnya seperti Imam Ibnu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ini kan sumber ilmunya juga dari sana. Nah, menurut catatan sejarah, madhab yang paling besar itu madhab Ja'fari, bukan madhab Syafi'i, madhab Ja'fari. Tapi ketika jenengan mengatakan madhab Ja'fari di sini, digeruduk orang, saya jamin digeruduk orang. Imam Ja'far itu baik, tapi pengikut-pengikutnya Imam Ja'far yang tidak baik. Sama dengan mengatakan Pak Haji Wabi, anak-anak yang kurang ajar. Padahal itu saya juga punya fikih 5 madhab, yang satu madhab Ja'fari. Kalau sudah bicara madhab Ja'fari, maka identiknya adalah kepada Syiah, okay, Syiah. Padahal kita ngaji kitab Bidayatul Hidayah di pondok-pondok pesantren, wudu, gerakan-gerakan wudu, Allahumma inni ala tilawati Qur'ana, ya, ditulis Imam Ghazali, itu adanya saya baca di musnadnya Imam Ali. Madhabnya ahlul bait. Dengan diajarkan kan dari kitab itu, katakanlah Bidayatul Hidayah Imam Ghazali yang diikuti oleh nenek moyang kita tasawufnya. Nah, makanya ketika muncul pertama kitab Ihya ditolak banyak orang karena nggak ditemukan hadisnya di Sahih Bukhari, Muslim 496 hadis. Ternyata saya baca kitab musnadnya Imam Ali, kitab musnadnya ini ya dari ahlul bait, iya ya. Wudu ini biar gini kaitannya. Tapi kan nggak mungkin saya bicara itu di publik. Ya, tapi kalau kita mau baca musnad-musnad dari ahlul bait, itu saya punya ada masing-masing 20 jilid punyanya Imam Ali. Nah, ternyata konsep-konsep tasawuf ya dari sana semuanya. Jenengan yang menyukai tasawuf thariqah itu ya dari sana semuanya. Tapi di dalam kitab itu tidak disebutkan ini semuanya dari ahlul bait. Hanya caranya menyebutkan sanadnya Sayyidina Ali gitu aja. Thariqah ya Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan sebagainya. Nah, jadi memang ini kan sejarah. Kita juga nggak tahu karena terlalu jauh jaraknya 1000 tahun. Kita dulu ya tembung jari ini. Dulu saya paham secara ngaji ya. Khulasoh Nurul Yakin. Khulasoh kan ya cuplian-cuplian ciri-ciri itu. Ternyata itu ditulis oleh ulama dari Arab Saudi ketika Saudi itu ada gejolak ya, ada gejolak yang mau perebutan takhta
puasa dari Duriyah Nabi ke Bani Su'ud. Nah, ulama itu takut terus lari, ya dibawa oleh santri-santri Indonesia, terus mungkinlah di Kebumen dan Banyumas, dan nulis kitab itu yang namanya Khulaso. Kok aneh ya kitab itu Khulaso, asyik tapi kok alamatnya Jawa. Nah, kalau jenengan nggak tahu background penulisnya, wala ini orang Arab yang masa konflik kekuasaan Duriyahnya Nabi dilengsarkan, dia karena masih mencintai Ahlul Bait dia lari ke sini bersama santri-santri yang dulu mondok di Arab sebelum Arab berubah jadi Su'ud. Dilanjutkanlah menulis itu di sini sampai selesai. Itu dulu ketika saya baca ini kok aneh ya, orang Arab tapi kok alamatnya begini. Nah, itu seperti itu. Lanjutan tulisannya itu dilanjutkan di Jawa. Jadi ini memang sejarah ya. Kalau orang Barat mengatakan Islam itu juga memiliki sejarah kelam banyak sekali, ya jangan sakit hati. Khulafaur Rasyidin dari pertama sampai terakhir Sayyidina Ali ya dibunuh semua. Anak cucunya Nabi ya dibunuh semua oleh Muawiyah. Ya. Makanya kemarin Abah Janda tanya, loh kok ini periwayat hadis Muawiyah? Nah, Muawiyah itu merebut kekuasaan dari Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Hasan tidak mau konflik, wis demi keutuhan umat Islam diserahkan sajalah itu kepada Muawiyah. Akhirnya diturunkanlah kepada anak-anak Muawiyah sampai Yazid, sampai terbunuhlah Sayyidina Husain. Itu nanti panjang lagi ceritanya dari tahun 11 Hijriah. Siapa saja yang membunuh banyak. Nah, dari peristiwa itu, karena pada waktu itu pemerintahannya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, terus jenderal yang namanya Yazid tadi, ya, gubernur itu sekaligus gubernur memerintahkan untuk membunuh Sayyidina Husain, ya, karena persaingan. Oke. Tadinya pasukannya nggak mau karena tentara. Tentara kan apa kata panglimanya? Ada beberapa orang yang membunuh. Dan peristiwa itu berbeda lagi dan panjang lagi sampai peringatan 10 suro. Itu karena dukanya Sayyidina Husain, kepalanya itu dipenggal, lehernya, kepalanya ditusuk dengan tombak, dibawa lari kemana-mana pakai main bola. Dan disitulah awalnya umat itu dilarang main bola karena peristiwa kepalanya Sayyidina Husain dipakai main bola oleh Yazid dan kawan-kawan. Makanya suro itu gak boleh ada apa-apa karena tahun duka. Itu namanya Amul Husni. Itu namanya Amul Husni. Jadi hadis satu ini harus ceritanya panjang kan sampai detail. Gak kerumu nanti alergi, kerumu ini alergi. Mereka juga gak salah sebenarnya. Tapi kan kita itu ikutnya Ahlus Sunnah. Nah, ini akhirnya menjadikan kelompoknya Sayyidina Ali itu benci sekali dengan Ahlus Sunnah. Itu karena apa? Ketika cucunya Nabi dipenggal kepalanya itu pemerintahannya itu Ahlus Sunnah. Sama lah dengan kita sekarang, pemerintahan penguasanya semua NU, delalah presidennya berbuat salah. Apakah itu harus disalahkan pendukung yang terbesar? Akhirnya orang-orang di luar NU ya wes menghujat tentengan, sama dengan begitulah ceritanya. Jadi dulu memang pemerintah di masa itu adalah Ahlus Sunnah. Katanya orang Ahlus Sunnah itu cinta Ahlul Bait, tapi kenapa anak cucunya Nabi pada dibunuh orang Ahlus Sunnah? Nah, semakinlah menulis orang pengikut Sayyidina Ali Syiah itu menjelek-jelekan Ahlus Sunnah. Itu peristiwa politik, jangan digabungkan dengan peristiwa keagamaan kita. Itu karena orang-orang yang haus kekuasaan mengatasnamakan agama. Apa di zaman kita nggak sedikit orang itu mengatasnamakan, contohnya NU Muhammadiyah terus untuk meraih kekuasaan. Nah, diberangkatkan dari NU Muhammadiyah, setelah jadi gubernur, jadi wali kota, korupsi. Apa yang betul disalahno NU Muhammadiyah kan ya enggak. Tapi zaman dulu ya disalahkan langsung semuanya gitu. Makanya dari
dari peristiwa itulah umat Islam itu banyak sejarah yang kelam. Yang membunuh cucu Nabi itu banyak sekali, tapi nanti kisahnya di hadis ya, tentang cucunya Nabi yang meninggal. Nah, itu berbeda lagi nanti. Mungkin ada pertanyaan, belum lanjutkan. Ini sejarah. Oke. Jadi kalau orang yang hidup semasa Nabi dan tinggal pada Nabi, ya, orang yang dilahirkan dari perkawinannya Nabi dengan istrinya itu namanya anak, ya. Makanya kalau kita kirim Fatihah ila qadratin, ya, ila qadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah SAW wa ala alihi wa auladihi. Aulad walad itu anak. Nah, dari anak-anak Nabi ini, ya, melahirkan anak lagi. Ini namanya dzurriyyah. Dzurriyyah basa Jawa ini keturunan. Bosone wong Jawa Tengah terah, terah. Orang yang dilahirkan itu. Jadi anak cucu namanya dzurriyyah. Dzurriyyah itu bukan ahlul bait, tapi nggak pernah berjumpa dengan Nabi dan para sahabat semasa Nabi hidup, maka orang itu dinamakan dzurriyyah. Sayyidina Hasan Husain masih ahlul bait karena masih Nabi masih hidup. Terus cucu-cucunya sampai Imam Ja'far, Ali Al-Quraidi itu hanya dzurriyyah, karena nggak pernah berjumpa dengan Nabi, anak putu. Ada lagi? Dia mau dari pelajaran akidah. Akidahnya di awal itu sama. Dulu ketika hadis menyebut hadis an Abi Hurairah, itu tidak ada penyebutan radhiyallahu an di belakangnya. Ya wis Abu Hurairah ya Abu Hurairah. Nabi Muhammad yang nyebutnya Muhammad, tidak ada Sayyidina dulu. Nah, akhirnya semakin ke sini ada tambahan Sayyidina, ada tambahan Ummul Mukminin dan sebagainya itu setelah Nabi wafat. Nah, kemudian kalau Ahlus Sunnah itu menghormati anak cucunya Nabi, ahlul baitnya Nabi, tapi tidak mengkultuskan, gak mujo-mujo lah cari wong Jawa. Tetapi kaum Syiah itu menganggap anak cucu Nabi sampai 12 keturunan itu adalah imam yang maksum, yang terjaga sebagaimana Nabi. Dianggap tidak salah. Mulai Hasan Husain, sampai anak cucunya menjadi imam 9 imamnya orang Syiah. Tentang akidahnya yang lain-lain masih sama, fikihnya masih sama. Hanya berbeda juga nanti ketika bicara tauhid, karena orang Syiah itu kan adanya di Iran. Pengaruh filsafat Iran itu Majusi dan Zoroaster sangat kental. Maka akidahnya itu ya memang agak berbeda dengan orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadis yang di Ahlus Sunnah wal Jamaah sahih belum tentu di Syiah sahih. Hadis yang disahihkan di Syiah juga belum tentu di Ahlus Sunnah sahih. Saya membaca kitab-kitabnya orang Syiah seperti Biharul Anwar, itu luar biasa. Tapi itu tidak diakui oleh orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus saya mencoba mengamalkan apa yang ditulis oleh ulama-ulama dari golongan Syiah. Tapi sebenarnya kok ya malah coba kok ini. Dia punya tuntunan-tuntunan khusus untuk sampai pada Ahlul Bait. Makanya mereka ketika menyebutkan dzurriyyahnya Nabi, di belakangnya adalah alaihi salam. Pokoknya kalau menyebutnya anak cucunya Nabi alaihi salam, berarti itu ciri orang-orang Syiah. Kalau radhiyallahu an berarti Ahlus Sunnah.
Jadi akhirnya menulis hadis pun itu dibedakan akidahnya. Kalau orang Ahlussunnah wal Jamaah radhiyallahu an, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma. Kalau an-annya itu dari jalurnya orang Syiah, di belakangnya alaihis salam, Imam Ali alaihis salam, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra alaihis salam. Itu akhirnya bergeser ke sini makin membedakan jurang akidahnya. Jurang akidahnya. Yang membedakan hanya satu, orang Syiah menganggap bahwa wasiat Rasul, wasiat Nabi itu ada tentang wasiat di sana. Rukun Islamnya tidak sama dengan kita, mereka lebih banyak. Rukun imannya juga tidak sama dengan kita, mereka lebih banyak. Rukun Islamnya masuk di Syiah itu amar ma'ruf nahi mungkar. Di kita enggak cukup 5 kan? Di sana banyak. Ini harus. Nah. Dan di Syiah orang yang mewarisi takhta, nah itu adalah yang harus dihormati. Di Syiah itu ada pemimpin agama, ada pemimpin negara. Makanya kalau di Iran itu ada mullah, ya, seperti Ayatullah Khomeini. Itu pemimpin agama juga sekaligus pemimpin negara. Kalau di kita kan enggak. Ahlussunnah itu ya negara-negara silakan sapa sing dipimpin terserah. Dan di kita Ahlussunnah itu sapa iso muncul dhewe-dhewe dadi kiai tanpa persetujuan seniornya. Enak kan Ahlussunnah itu. Ke masjid dhewe oleh, ke mushola dhewe oke. Kalau di sana nggak boleh. Tetapi perawi hadis, ya, seperti Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Hajar Al-Asqalani, semuanya orang Iran. Yang banyak menghafal hadis Nabi orang dari Iran. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu yang mensyarah hadis Bukhari itu ya orang sana. Orang-orang yang hafalannya kuat sana, karena memang di sana di zaman pra Islam saja tentang pendidikan lebih utama daripada yang lain. Makanya orang-orang sana lebih pintar. Akidahnya ya sama, sebenarnya sama. Tapi kan kalau sudah bicara organisasi, kita nggak bisa ngomong sama. Jangankan yang jawab Syiah, dengan sama Muhammadiyah dikatakan akidahnya sama, tetap gak terima. Jenengan sama LDI itu diomongno akidahnya podo gak terima. Karena hanya beda Sayyidina Muhammad dengan tidak Sayyidina, itu sudah katanya akidahnya berbeda. Kan ya enggak, sebenarnya itu kan enggak berbeda. Tahiyat saja yang menggunakan Sayyidina dengan tidak itu sudah menganggap akidahnya berbeda. Akhirnya setelah Nabi wafat itu muncullah sekte-sekte di dalam Islam banyak sekali. Ahlussunnah wal Jamaah, Syiah yang besar, kemudian ada Khawarij, ada Qadariyah, ada Jabariyah. Itu banyak sekali. Jadi Ahlussunnah, Syiah, Khawarij, Qadariyah, Jabariyah, Sunni itu nama lain dari Ahlussunnah. Orang-orangnya yang di kelompok Ahlussunnah wal Jamaah orangnya namanya Sunni, yang menjalankan sunnah Nabi. Dan Ahlussunnah mengatakan begini, kami memang betul-betul mengikuti Nabi. Mereka justru membuktikan bagaimana mengikuti Nabi. Mereka menyebutkan bahwa saya mendapatkan ilmu dari guru saya. Guru saya dari gurunya ini sampailah para sahabat sampai kepada Nabi. Maka sanad itu dipegang betul oleh Ahlussunnah. Orang Khawarij tidak mengatakan begitu. Khawarij itu sudah ada sejak zaman Nabi tapi belum muncul. Ya, Khawarij. Nah, Khawarij itu berasal dari kata kharaja yakhruju khawarij, artinya keluar dari garis. Orang yang keluar dari garis.
orang itu menjalankan apa yang diperintahkan Nabi, tapi dalam segala hal itu sering menyelisih Nabi. Contohnya tipe-tipe khawarij di zaman modern. Kita kembali ke sunnah, kita kembali ke Al-Quran hadis. Apa yang tidak sama dengan mereka dianggap tidak berasal dari Nabi. Tapi apa yang tidak selera bagi mereka yang walaupun berasal dari Nabi dan Allah tidak pernah dipakai. Itu ciri-ciri orang khawarij. Ya. Banyak khawarij zaman sekarang tapi dia tidak menamakan dirinya khawarij. Ya. Makanya ke orang-orang khawarij. Sekarang kan banyak orang menyerukan tidak usah ikut imam madhab. Itu sama juga manusia seperti kita juga punya salah. Ya kan? Kembali ke Quran hadis. Jadi ditanya hafal berapa juz? Ya nggak hafal. Quran aja bawa HP, ngajinya bawa HP loh. Hadis berapa juz? Berapa hadis yang dihafal? Ibnu Jamroh aja nggak hafal. Okay? Nah ini mereka itulah ciri-ciri orang khawarij. Tafsirnya Imam Jalalain, tafsirnya Ibnu Katsir, tafsirnya Imam Tobari, yang ayat penjelasannya menyinggung mereka itu dihapus. Nah, makanya kalau pergi ke Mekah kemana-mana beli tafsir Jalalain dilihat dulu. Oke, saya beli ya dulu. Kok ini kok hilang nih? Saya cocokkan dengan yang lain dulu. Iya, karena mereka yang menerbitkan mereka. Hadisnya Bukhari saja kalau mereka yang memahami itu berbeda juga dengan kita. Contoh ini ada imamnya mereka sekarang masih hidup. Mereka itu mengkoreksi setiap hari itu mentakhrij kitab hadisnya Bukhari Muslim. Mereka mengatakan dia itu orang mengatakan bahwa hadisnya Bukhari itu masih banyak yang tidak sahih. Itu golongan yang ciri-cirinya mirip dengan orang khawarij. Terus saya sering ditanya orang, gimana Gus dengan orang ini, Syekh ini Gus? Ngetren itu di YouTube, itu ngetren di medsos, ngetren orang. Sekarang masih hidup. Nah, saya sebutkan namanya ya, karena nanti dia juga masuk YouTube. Imam Bukhari itu kan punya guru banyaknya 1080 orang dan ngetop. Orang ini hidup berapa tahun setelah Imam Bukhari? Wong masanya sama kita hari itu masih hidup. Ini secara akademis ya tidak memenuhi syarat. Guru hadisnya cuma 3. Terus bisa mengkoreksi hadisnya Imam Bukhari tidak sahih, kira-kira dari mana ilmunya? Nah, yang setelah saya baca kitab-kitabnya hadis, dia juga menulis hadis tentang risalah silsilah hadis sahih. Di kitab itu saya baca, oh iya pantas karena yang disampaikan Imam Bukhari itu yang tidak sesuai dengan seleranya mereka. Okay. Maka sampai saja kitab Fathul Bari yang menjelaskan mensyarahi kitabnya Imam Bukhari, kalau mereka yang menjelaskan tidak akan sama dengan kita, tidak akan sama. Nah, okay. Terus begini, imam-imam hadis ini kan mengambil hadis dari para imam madhab. Dan mereka mengatakan kembali pada Quran dan hadis. Tidak usah ikut Imam Syafi'i, tidak usah ikut Imam Hanafi, Hambali, Maliki. Terus ikut siapa bos? Ya begitu ikut saja hadisnya Bukhari Muslim. Lah padahal Bukhari Muslim ini berguru pada imam madhab, ini muridnya imam madhab. Gak oleh mau guru bapak, kan mau guru anaknya. Nah ini lucu. Makanya kalau tahu begitu ya ciri-ciri khawarij di zaman modern. Okay. Ciri khawarij itu satu, qiyamul lail, shaimun nahar. Kalau malam itu tahajudnya pol-polan kayak sahabat Nabi itu. Ya, sampai ditegur Nabi kalau saya pol-polan karena cowok mau tomo. Shaimun nahar. Paginya puasa. Para pembunuh sahabat semuanya itu begitu kehidupannya. Malam entek-entekan, paginya puasa habis-habisan sepanjang tahun puasa. Tapi membunuh sahabat semuanya, membunuh anak cucunya Nabi. Inilah yang dikatakan di dalam hadis, di dalam ayat, ya.
juga di kitab-kitab oleh ulama menjelaskan orang kalau hanya soleh saja tidak ngalim ya seperti itu. Pokoknya aku gak suci, aku gak bener. Ini orang hanya ngalim saja tidak hanya soleh saja tapi tidak ngalim. Makanya bahaya. Orang yang soleh-soleh saja gak ngalim itu mesti lebih sergap dibanding dengan ke masjid. Karena setan gak khawatir kalau orang bodoh ke masjid beribadah, itu gak mengkhawatirkan mereka. Kalau orang yang alim-alim kayak jenengan sudah pernah ngaji hadis Ibnu Jamroh, nanti amal ini didondoni. Sono pokoknya nyebabnya gak jadi berangkat, ya kan? Nah, ini jadi para pembunuh sahabat juga itu orang soleh tapi tidak alim. Makanya kita itu diajarkan oleh ulama kita, ya, wabil khusus ulama yang di Indonesia era para wali songo sampai sekarang itu wajib soleh ya wajib ngalim. Nah sekarang ini juga mulai muncul tren hanya soleh saja tidak ngalim, karena merasa kakek moyangnya ini kiai, dia masih gak mondok, gak belajar, gak ngaji, kudu nyebut dia yo kiai. Nah lama-lama ya orang-orang yang beginilah, dulu membunuh pakai pedang, sekarang membunuh pakai karakter. Nah itu bedanya. Apa bedanya orang seperti itu dengan orang Khawarij, dengan Syiah? Kemudian ada muncul lagi namanya Mu'tazilah. Pokoknya semuanya harus rasional, masuk akal. Kan masuk akal gak usah digawe, masih Quran. Ini orang-orang rasional. Kenapa muncul itu? Karena sebagian sahabat dulu itu banyak yang sekolah ke Yunani, belajar filsafat, belajar ini. Ya seperti sekarang itu. Makanya itu Mu'tazilah. Ahlussunnah itu mengambil tengah-tengah, ya. Akal digawe, ayat juga dipakai. Ya, ini orang-orang Mu'tazilah. Yang berkaitan dengan banyaknya kelompok-kelompok orang-orang Islam sendiri setelah Rasulullah meninggal. Di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi yauma nad'u kullu unasim bi imamihim ya. Bi imamihim kullu nad'u yauma nad'u kullu unasim bi imamihim. Terus di hadapan Allah apa mazhab atau kelompok-kelompok Islam yang mengkultuskan itu juga memimpin di hadapan Allah, membawa. Yeah. Kalau misalnya dikumpulkan oleh Allah, apakah termasuk beliau-beliau itu termasuk orang yang diperkarakan, masuk ke rest area selama 1000 tahun? Yeah. Sama dengan orang kafir padahal. Ya. Ayat itu kan juga dijelaskan di kitab Mizanul Kubro. Di kitab Mizanul Kubro itu dijelaskan begini. Ini Imam Abu Hanifah. Ini ada menaranya Imam Abu Hanifah. Dan ada orang-orang yang mengikuti Imam Abu Hanifah ila yaumil qiyamah. Nanti Imam Abu Hanifah bersama pengikutnya juga gak akan bisa masuk surga sebelum Imam Abu Hanifah dihisab sampai ke bawah-bawahnya. Kemudian Imam Malik, imam yang kedua, ini juga punya kubah yang besar. Maka di kitab itu juga dibilang kubah yang sangat besar. Nah ini juga akan dihisab oleh Allah, mulai Imam Malik sampai pengikutnya. Sing salah, sing sopo. Nah sehingga itu juga akan diminta pertanggungjawaban. Itu sudah sampai depan pintu surga belum bisa masuk. Kemudian Imam Syafi'i juga sama, ya. Kubahnya dan begitu pengikutnya yang lebih banyak, ya Ahlussunnah paling banyak. Itu juga disuruh berhenti di depan pintu surga sampai selesai, sampai si cilik-cilik ini ngaku madhab Syafi'i wudune salah, anune salah ditanyakan. Ya, kalau belum beres semuanya nggak bisa masuk. Imam Hambali, terus imam-imam yang lain, itu kan imam yang paling terkenal, Pak. Yang lain itu banyak, imam kecil-kecil banyak. Oke. Kemudian kan bersama imam yang lain, dengan berimam thariqah dengan siapa? Itu imam thariqahnya mursyidnya diberhentikan dulu. Aku itu dia ngulang ini.
Ternyata salah, kabeh di salah. Terus imam-imam di pengajian majelis ilmu, saya gini ya majelis ilmu ini ngomong salah. Loh kok iso aku dituntut? Iya dari Pak Jalil ngotot dari kowe sing jelasno. Nah, sama dengan itu. Makanya terus akhirnya Roket Atid panggil saya buka rekaman videonya aku ngaji. Bener aku ngomong, oh iya ternyata aku bener. Ya saya harus bertanggung jawabkan. Iku jangan masih ngaji Zoom, saya ngomong kuwi jare kon sing ngomong. Cek rekaman video ini buka. Ah dibayar dengan Zoom kowe ini dengan kamera. Dia nggak mau saya disalahkan. Dia kalau ngaji di depan kamera tidur, buka itu kameranya. Ya ono itu jamaah saya ngaji itu sudah ngaji tek, mari kirim Fatihah langsung sampai terakhir dongo. Oh ini jenenge wis pinter ngalap. Jadi misalnya imam-imam itu diminta pertanggungjawaban tidak menangi genderanya Rasulullah. Loh, sebelum sampai pada yang namanya bendera Rasul itu mereka dihisab dulu termasuk kita yang pengikutnya sampai selesai. Makanya dihisab semuanya. Makanya Ahlus Sunnah itu supaya hisab tidak panjang-panjang, ngajinya juga harus bawa kitab menjelaskan tafsir. Itu kalau ngomong ini biar pengajian majelis ilmu. Oke, kalau mau kitab tafsir Jalalain, kalau menjelaskan nopo dawe Imam Jalalain. Lah Imam Jalalain itu menjelaskan nopo dawe gurune. Dan dawe gurune sampai dawe Anas bin Malik, Ibnu Umar bin Khattab, menjelaskan apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, beliau ini menyampaikan apa yang disampaikan oleh Muhammad Rasulullah SAW. Dan Nabi Muhammad itu menjelaskan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Nah, itu caranya begitu, bengkak kisahnya panjang-panjang. Makanya setiap ngaji itu saya tulis sanadnya. Nanti makanya kalau ditanya, pokoknya aku dari guru nih, ya saya juga sama. Saya menjelaskan hadis ini dari guru saya dari Imam Ibnu Abi Jamrah, Imam Dabra ke Imam Bukhari guru sampai pada Nabi. Jadi makanya cara yang paling selamat ngaji bawa kitab, jangan tausiah. Nah, kalau tausiah itu nanti oleh malaikat dianggap menyebarkan agama bukan berdasarkan Quran, bukan berdasarkan hadis, berdasarkan pemikiran pribadi. Berdasarkan pemikiran pribadi. Kalau umum silakan. Makanya saya kalau ditawari ngaji kok gak bawa kitab, saya angkat tangan karena daripada nanti seperti dijelaskan di Mizanul Kubro itu, wong-wong wis padha mlebu, aku kudu mlebu gara-gara cangkemmu. Kata Sayyidina Ali juga kan sama. Itu nanti mulut kita juga diminta pertanggungjawaban ketika ngomong. Makanya kan di situ nggak boleh berfatwa seenaknya sendiri. Berfatwa seenaknya sendiri. Jadi akhirnya muncullah banyak aliran atau sekte dalam bahasa Inggrisnya. Itu ada muncul lagi aliran namanya musabihat. Itu yang menyamakan Allah sama makhluknya. Allah mendengar ya, pokoknya mendengar seperti kita mendengar. Allah melihat seperti kita melihat. Itu. Ya Allah faqaidin, tangan Allah tangan yang kayak gini gila. Akhirnya aliran-aliran dalam Islam itu menganggap seperti orang Hindu Buddha. Allah disamakan dengan makhluknya. Nah, terus mana yang benar? Kata Nabi, dari 73 mung siji sing bener, sing melok sunnahku. Nah, kabeh ngaku Ahlus Sunnah. Syiah itu yang ngaku Ahlus Sunnah. Semuanya Ahlus Sunnah. NU Muhammadiyah Ahlus Sunnah, LDI ngaku Ahlus Sunnah, Wahabi juga ngaku Ahlus Sunnah. Bahkan Wahabi mengaku yang paling sunnah daripada Ahlus Sunnah. Itu muncul setelah Nabi wafat sampai detik ini. Nah, makanya orang Syiah Mu'tazilah itu mengatakan begini. Apa betul perlu kita ngaji dengan sanad? Mereka mengatakan sanad itu bertentangan dengan pemikiran yang rasional. Kok masih katanya? Imam Ghazali, Imam Bukhari masih dikomentari cara mengambil sanad dan keilmuannya itu. Imam Bukhari syarat hadis yang diambil ulamanya harus akhlaknya begini, sampai ngidunganan dan ke depan aja tidak mau. Terus orangnya dari kecil nggak pernah bohong, ini
ini syaratnya seperti itu. Gitu. Terus mata rantainya gini, itu masih ditolak. Itu kan kebohongan yang dilihat hanya luarnya, yang dalamnya kan tidak tahu kita bohongnya sampai di mana tingkatannya. Ya, sampai disebegitukan. Tapi walhasil kan Imam Bukhari berhasil menseleksi hadis dari 600.000 jadi 7.264 hadis yang sahih. Ya, dari hadisnya sahih Imam Bukhari diseleksi lagi untuk diringkas jadi 294 oleh Imam Ibnu Abi Jamrah. 400 tahun kemudian baru diringkas. Ini ringkasannya. Jadi setelah Nabi wafat itu kongsi perpecahan umat Islam sampai detik ini tidak kunjung selesai. Agama Islam itu selalu menjadi korban politik dari kepentingan penguasa. Mulai negara ini rakyatnya rusak, kiai diparani, ngomong disoani bayai dengan toto umat itu supaya badan rusak. Umat wis rusak manut namanya pemimpinnya lali karo bayai di mana. Itu bertahun-tahun sampai detik ini sama. Ya. Wis dadi penguasa orang mana. Makanya muncullah aliran baru namanya tasawuf, menjawab kerusakan-kerusakan umat setelah Nabi wafat. Wis dijak dikir wirid surasa mikirno dunya politik sing kotor. Dikir wirid nang tengah-tengah jamiah ahli thariqah sufi nggih koperasi. Terus piye ngono kuwi? Tujuane ora akhirat maneh. Tengah-tengah jamaah ahli thariqah nggih pabrik rokok. Nah, ini kembali kepada Bani Umayyah lagi kalau seperti itu. Akhirnya apa? Jamaah yang banyak itu dimanfaatkan nilai ekonominya saja. Orang dibimbing nang akhirat temenan. Zaman tahun 80-an, zaman Pak Harto yang diserang kan ulama thariqah yang banyak jamaahnya. Wis mbah pokoknya sama gelem ge klambi kutok tak bangun pondok gitu. Contohnya undang mencoba. Karena Mbahnya Romli kalau Golkar dol bangun gede. Sama sampai detik ini sama. Dulu yang ikut Bani Umayyah ya pena. Makanya ini kisah setelah Nabi wafat. Kenapa ulama-ulama dulu yang sekarang kita kagumi seperti Imam Ghazali, imam-imam yang lain, mereka itu tidak punya pesantren, gak pernah mikir nama Isya, perkara pangupa jiwa gak pernah mikir. Beliau itu mengajar di Universitas Islam Negeri, ya. Imam Ghazali di Nidhamiyah. Nidhamul Muluk itu khalifah, ya. Semua kebutuhan para imam-imam sudah dipenuhi, jadi nggak perlu mikir. Jadi setiap hari itu bisa nulis kitab, bisa nulis kitab karena nggak perlu mikir nyambut gawe. Nah kalau sekarang ya kiai ya nyambut gawe, ono kiai ya dodolan gedang nang pasar, dodolan PT, dodolan macam-macam. Karena apa? Sistem kita berbeda. Imam Ghazali nggak punya pesantren, imam-imamnya nggak punya pesantren, imam yang besar-besar nggak punya. Sehingga kalau kita melihat karyanya mereka itu banyak, ya nggak heran. Saya kan kadang baca gini, ya Imam Ghazali karyanya wakil, dia kan mikir nyambut gawe. Lah apa dia nulis cici? Mikirnya nyambut gawe, ditutup maneh oleh sabab, rombak, nggak punya asisten. Dulu ulama-ulama punya asisten berapapun dibayar negara. Kalau sekarang saya pengajian nggak punya asisten ngetik-ngetik dewi. Seharusnya kalau ada jamaah tanya ini jawaban iku ono eno kita pikir sekian kan begitu. Jadi ini sepanjang sejarah setelah Nabi wafat, ya. Tapi kita jangan terpancing dengan sejarah, ya. Karena kadang-kadang sejarah itu menurut selera penulisnya. Kalau membaca kitab sejarah, lihat dulu biografi, autobiografi penulisnya dulu. Condongnya kemana? Condong penguasa, apa condong politik, ya apa condongnya yang mana? Okay. Gimana bacanya Gus? Ngomong kitabnya gundul. Saya membaca kitab ini, Sakifah Bani Sa'idah. Yang versi bahasa Inggris itu ada. Lu ini sudah berbeda.
Ternyata Sakifah Bani Saidah diterjemahkan bahasa Inggris, yang menerjemahkan orientalis. Alah, bumbunya luar biasa akeh. Kitab aslinya diterjemah bahasa Inggris, saya baca. Ternyata bumbunya itu lebih akeh daripada aslinya. Maksud saya terjemahan asli ya, gak usah melo-melo menerjemahkan sampai ngelono sahabat iki, ngelono Abu Hurairah ini, ngelono ini. Si jari Abu Hurairah bohong, katanya dulu punya kotak ajaib, kantong ajaib ngade beras kan ente. Ketika Nabi kemana-mana dibawa, ya ketika perang itu dikemasak juga itu berasnya kan ente. Itu dikomentari macam-macam. Padahal kitab aslinya nggak ngomong begitu. Itu tulisannya Sakifah Bani Saidah itu dalam bahasa Inggris. Saya baca Sahih Bukhari terjemah bahasa Inggris ya sama. Ting terjemahnya kalau bukan ulama, iya menceng lagi. Wahyu itu berbeda lagi. Jadi ini tentang kewafatan Nabi. Setelah Nabi wafat, kisahnya memang kurang panjang. Ini saya kisahkan sekelumit saja kejadian-kejadian setelah Nabi wafat. Kalau mau baca silahkan itu di tarikh-tarikhnya ulama-ulama terdahulu. Itu ditulis mulai tahun 0 Hijriah sampai tahun abad ke-7 Hijriah juga ada, abad ke-10 Hijriah juga ada. Ini juga ada yang melanjutkan sampai abad-abad sekarang yang kontemporer, ada lanjutannya. Ada peristiwa apa, tahun sekian terjadi taun, virus, itu sudah ada. Sebelum kita akhiri, ini satu hadis sampai panjang. Itu yang nggak ikut ngaji, mulai saya hadis kok. Ini saja menurut saya belum cukup menjelaskannya. Nanti kalau ini ngaji sejarah ya nanti ngaji sendiri. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari sore hari ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatta akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna bihal istiqamah tatba'uhal karamah wa tahsyuruna bi ibadika sholihin bis sa'adati wal karamah fid dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum amin. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwanaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.